Ternyata pemberian larutan air biji kurma ajwa bisa mereduksi atau mengendalikan atau menurunkan kerusakan yang mungkin terjadi pada susunan saraf pusat berkaitan dengan kemampuan kognitif dan memori. Sobat sehat, semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat. Bulan suci Ramadan selalu diwarnai dengan penjualan berbagai jenis kurma di pusat perbelanjaan. Ada banyak jenisnya, dari yang segar, kering, masih mentah maupun yang sudah berusia panen. Beda jenis, beda kualitas berarti beda khasiat. Tapi satu jenis kurma yang selalu menarik perhatian saya adalah kurma ajwa. Mengapa? Karena ada dasarnya, ada landasan penggunaannya yaitu melalui hadis Nabi. Hadis itu mengatakan bahwa kurma adalah buah surga, obat dari racun. Hadis lain juga menyebutkan 7 buah kurma yang dikonsumsi sebelum atau pada pagi hari itu akan menghindarkan seseorang dari sihir dan racun. Bagaimana kita memaknai pernyataan itu dari sisi medis, termasuk misalnya pernyataan mengenai buah surga dan efeknya terhadap racun atau toksik. Yang saya gunakan pasti adalah kajian-kajian ilmiah melalui publikasi-publikasi ilmiah hasil penelitian. Yang pertama tentang pernyataan buah surga. Saya melihatnya melalui zat kandungan dan aktivitas biologik yang menonjol. Berbagai penelitian in vitro, in vivo, komputatif menunjukkan bahwa di dalam daging buah kurma ajwa itu terdapat kandungan gula, yaitu glukosa, fruktosa, vitamin, mineral, serat, dan zat bioaktif, seperti misalnya asam fenolat dan flavonoid. Hasil penelitian membuktikan bahwa kandungan-kandungan itulah yang menyebabkan aktivitas farmakologik atau biologik kurma ajwa utamanya adalah sebagai antioksidan. Kekuatan antioksidan ini oleh para ahli diartikan bahwa kurma ajwa dapat digunakan secara teratur untuk mengantisipasi atau mengendalikan kemungkinan kerusakan yang terjadi pada penderita penyakit-penyakit berat. Misalnya, diabetes mellitus tipe 2 dan berbagai infeksi virus. Bagaimana mekanismenya? Pengendalian pengeluaran agen proinflamasi, agen yang menyebabkan radang. Pengendalian berbagai enzim. Satu lagi yang penting, ada informasi tentang aktivitas kandungan daging buah kurma ajwa untuk menghambat enzim yang berperan pada perbiakan atau proliferasi virus corona, yaitu enzim 3-chymotrypsin-like protease. Kalau enzim itu dihambat, maka besar kemungkinan atau akan terjadi penghentian proses perbiakan atau replikasi. Temuan itulah yang kemudian mengindikasikan tentang kemungkinan penggunaan kurma ajwa itu untuk juga mengatasi berbagai masalah kesehatan yang timbul akibat infeksi COVID-19. Tentu saja ini masih memerlukan langkah yang panjang. Penelitian-penelitian yang masih berlanjut. Namun, hasil penelitian itu memberikan harapan. Selanjutnya adalah pemahaman mengenai istilah penawar racun. Ada sebuah penelitian yang menarik perhatian saya, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari efek ekstrak air daging buah kurma ajwa terhadap kerusakan jaringan dan sel pada liver dan jaringan paru pada keadaan toksisitas diklofenak. Kita tahu semua diklofenak adalah obat anti radang, anti nyeri, dan juga digunakan untuk penurun demam. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari efek karena memang toksisitas diklofenak itu menyebabkan kerusakan jaringan, termasuk jaringan pada alveolus paru. Yang terjadi adalah pembuntuan pembuluh kapiler, pembuluh-pembuluh kecil darah, odem, dan bahkan pendarahan. Untuk penelitian ini digunakan hewan coba tikus yang dibuat mengalami toksisitas diklofenak.
dibagi dalam beberapa kelompok. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok yang diberi ekstrak air kurma ajwa mengalami penurunan kerusakan jaringan. Oleh karena itulah para peneliti berani menyimpulkan bahwa ekstrak air kurma ajwa itu aman dan adalah nutrisi yang bisa digunakan untuk mengendalikan kerusakan jaringan, yaitu jaringan pada hepar atau lever dan paru akibat toksisitas obat diklofenak. Yang selanjutnya adalah tentang biji kurma ajwa. Banyak orang yang sampai sekarang belum tahu bahwa ternyata biji kurma itu secara umum mempunyai manfaat bagi kesehatan. Penelitian terhadap kandungan biji kurma ajwa menemukan lemak, protein, serat, dan 10 jenis asam fenolat, di antaranya asam galat dan asam klorogenat. Peneliti telah membuktikan aktivitas antioksidan dari senyawa golongan fenolat itu, sehingga peneliti itu pun merekomendasikan dan menganggap bahwa aktivitas antioksidan dari kandungan biji kurma ajwa itu dapat bekerja sebagai pelindung terhadap kesehatan sel, bekerja sebagai antioksidan untuk menyerang atau menetralkan radikal bebas yang merusak sel. Ada penelitian lain yang menarik, yaitu untuk mempelajari manfaat atau khasiat dari larutan air biji kurma ajwa terhadap kesehatan memori dan kognitif susunan saraf pusat penderita diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 itu memang menyebabkan gangguan. Gangguan apa? Fungsi kognitif, fungsi mengingat, fungsi berdebat, fungsi berpikir, dan penyimpanan memori. Untuk itulah maka percobaan dilakukan dengan menggunakan tikus yang dibuat mengalami diabetes. Ada beberapa kelompok, tikus dibagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok diantaranya diberi obat antidiabetik metformin. Pengamatan dilakukan terhadap kadar gula, kadar insulin dalam darah, kemudian pengamatan asetilkolin, yaitu transmitter yang menandai fungsi kognitif pada susunan saraf pusat atau otak kita. Juga asetilkolin transferase, yaitu enzim yang merusak asetilkolin. Satu lagi yang diamati dengan menggunakan alat khusus adalah bagaimana atau berapa banyak atau berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh tikus itu untuk beradaptasi terhadap lingkungan baru di mana dia berada. Hasilnya terjadi penurunan kadar glukosa atau gula dalam darah, meningkatnya kadar insulin dalam darah, meningkatnya kadar asetilkolin sebagai transmitter yang berarti memperbaiki fungsi kognitif dari otak atau susunan saraf pusat. Dan yang menarik lagi adalah menurunnya waktu yang dibutuhkan oleh tikus untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Apa semua artinya? Artinya bahwa ternyata pemberian larutan air biji kurma ajwa bisa mereduksi atau mengendalikan atau menurunkan kerusakan yang mungkin terjadi pada susunan saraf pusat berkaitan dengan kemampuan kognitif dan memori. Bagaimana cara mengkonsumsi buah kurma ajwa maupun bijinya? Cukup langsung dikonsumsi saja buahnya, atau bagi mereka yang kurang menyukainya dapat membuat infused water kurma ajwa. Caranya mudah. Misalnya, 3 buah kurma ajwa dibuang bijinya, dicacah atau diiris-iris dan ditambahkan air 500 ml. Direndam selama 8-12 jam. Kita bisa minum airnya pada saat makan sahur. Bagaimana dengan pada saat berbuka puasa? Sangat dianjurkan mengonsumsi kurma ajwa untuk mengganti kekurangan atau kehabisan glukosa saat kita berpuasa. Bisa dilakukan langsung dengan buahnya maupun dengan infused water bagi mereka yang tidak begitu menyukai buahnya. Di samping itu bisa juga loh kita mengonsumsi serbuk kering biji kurma ajwa. Sudah ada yang dijual. Caranya sederhana, yaitu setengah sendok teh serbuk biji yang dilarutkan dalam 1 gelas air dan dikonsumsi 30-40 menit sebelum makan pagi. Jadi berarti dalam bulan puasa kita bisa mengkonsumsinya pada saat kita makan sahur. Sobat Sehat,
Dari berbagai kajian ilmiah yang sudah saya kemukakan tadi, maka jelas bagi kita bahwa kurma ajwa itu memang sangat baik untuk kesehatan umum. Jadi oleh karena itu cocok sekali dikonsumsi dalam segala waktu, tidak hanya dalam bulan puasa saja. Dan saya yakin sekali akan manfaatnya bagi kesehatan umum, sekali lagi, kesehatan umum. Jangan tunggu sampai kita sakit baru ingat kepada kurma ajwa. Karena pada hakikatnya, penelitian-penelitian ilmiah sudah menunjangnya secara kuat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Stay healthy, salam sehat.